Banyak pendapat para ilmuwan yang menyebutkan bahwa sebutan Dewa Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim. Misalnya yang disampaikan Anna Bonus Kingsford. Anna Bonus Kingsford adalah seorang teosofis Inggris pada tahun 1880-an, mengatakan bahwa Abraham atau Brahma, mereka adalah satu, dan kata yang sama, dan menunjukkan satu doktrin yang sama. Sementara itu, Abdul Haq Vidyarti Maulana, seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Vidyarti karena pengetahuannya yang luas tentang Veda Hindu. Ia berpendapat bahwa Brahma dan Abraham adalah dua nama dari satu orang yang sama. Dan masih sangat banyak lagi para ilmuwan yang berpendapat sama, bahwa Brahma adalah Abraham atau Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisyakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa atba'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pernah dengar nggak kata Dewa Brahma? Ya. Nah, katanya Dewa Brahma itu adalah nama lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bener nggak tuh, Bi? Iya, di dunia ini agama Samawi, Kristen, Yahudi, Islam, secara perjalanan sejarah itu Kristen, Yahudi adalah agama Tauhid. Sebelum terjadi perubahan-perubahan. Dan dari 25 nabi sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam, agama Tauhid itu terus didakwahkan oleh para nabi. Cuma ketika zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh, menurut para ahli sejarah itu mereka dakwah squelnya itu skupnya masih belum luas, karena belum di dunia ini belum terlalu banyak juga manusia, jadi hanya dakwah terhadap kaum tersendiri gitu. Ruang lingkupnya masih belum luas. Nah, ketika diutus Nabi Ibrahim alaihissalam itu dakwahnya itu untuk seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam menjumpai seluruh manusia, seluruh kaum. Mereka ketika kaum-kaumnya sudah berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, nah Nabi Ibrahim menjumpai kembali untuk bagaimana mengingatkan kaum-kaum itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pakar sejarah, Nabi Ibrahim selain menyebar ke seluruh dunia, kan itu sampai juga Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah, mendirikan fondasi bangunan Ka'bah, juga ke Palestina, sampai juga ke tanah Hindu, ke India. Menurut pakar sejarah seperti itu. Jadi karena dakwahnya luas, Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapaknya nenek moyangnya para bangsa, bapaknya agama, bapaknya manusia, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi diakui oleh semua semua agama. Yahudi mengakui, Nasrani mengakui, bahkan agama-agama Ardi juga mengakui keberadaan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sempat juga dalam Upanishad dikatakan mitologi dalam Hindu itu ada yang namanya Dewa Api.
Nah, dewa api ini dikatakan dalam Upanishad itu tidak bisa dibakar oleh api. Ya, namanya juga dewa api. Tidak bisa dibakar oleh api. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak bisa dibakar oleh api, dan itulah sang dewa Brahma. Dikatakan seperti itu. Dan dalam kepercayaan kita sebagai umat muslim, itu kan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Mukjizatnya ya, Bi. Mukjizatnya. Nah, dari kesamaan ini mungkin boleh jadi itu adalah sosok yang sama. Boleh jadi itu sosok yang sama, namun untuk kenapa sih bisa jadi dewa Brahma terus dituhankan, itu Abi kurang paham. Mungkin orang-orangnya salah mengartikan mungkin ya. Wallahu alam juga. Wallahu alam juga. Menyangkanya itu dewa mungkin ya. Yang jelas kalau dari kategori yang tadi Abi sebutkan, Hindu mempunyai mitologi dewa api yang bernama Brahma, dan dalam Upanishadnya itu disebutkan tidak bisa dibakar oleh api. Dan kita sebagai umat muslim, itu adalah merupakan mukjizat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sejarah yang tadi disebutkan kan, Nabi Ibrahim mengunjungi setiap kaum yang dimana pada waktu itu manusia sudah begitu banyak juga. Bapaknya para bangsa, bapaknya agama, bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Jadi boleh jadi karena diakui oleh berbagai agama, Samawi maupun Ardi, sosok Nabi Ibrahim ini begitu banyak sebutannya. Ada yang mengatakan dewa Brahma, ada yang mengatakan Abraham, Brahima, dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok seorang muslim. Seperti itu. Nabi, ngomong-ngomong tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Bu ya? Iya. Mungkin sahabat Surya ada yang pengen lebih tahu cerita lengkapnya tentang Nabi Ibrahim itu seperti apa sih kisahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak daripada Tarikh bin Nahur. Tarikh bin Nahur atau silsilahnya itu Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sa'u bin Ra'un bin Farah bin Abar bin Safah bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Jadi masih keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ibunya sendiri adalah Amilah radhiyallahu anha. Dari tarikh ini, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki 3 anak. Yang pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nahur, yang ketiganya itu Haron. Nah, dari Haron itu mempunyai anak Nabi Lut alaihissalam yang akan menjadi satu partner dalam berdakwah, mengajarkan tauhid atau mengajak setiap kaum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali kisahnya itu terjadi ketika zaman atau periode kekuasaan Raja Namrud. Umi tahu kan Raja Namrud? Iya. Raja yang begitu bengis, begitu diktator, dan ini raja begitu kaya, Umi. Iya. Jadi ada 4 raja yang begitu kaya, begitu kekuasaannya sangat luar biasa itu. 2 raja di pihak kafir, 2 raja di pihak muslim. 2 raja di pihak kafir itu adalah Raja Namrud dan Bukhtanasar. 2 raja di pihak muslim yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, Raja Namrud ini ketika masih kecil itu dibuang karena dianggap anak sial. Dibuang ke tengah lapang, di kumpulan sapi-sapi yang sedang memakan rumput. Sapi-sapi juga sampai berlarian. Akhirnya dibuang ke tengah hutan. Ketika dibuang ke tengah hutan, ada seekor macan tutul. Jadi disusui langsung oleh seekor macan tutul. Bahkan itu disaksikan oleh penduduk sekitar. Akhirnya diambil dan dibesarkan. Beranjak dewasa, perangannya begitu bengis sampai
karena tidak tahu sosok ayahnya, karena ayahnya itu sudah membuang. Singkat cerita, kekuasaan yang dipegang ayahnya itu bernama Kan'an itu luluh lantah oleh Namrus yang seorang anaknya, tapi tidak saling mengetahui nih. Tidak mengetahui antara ayah dan anak. Kan'an itu dibunuh oleh Namrus. Akhirnya kekuasaannya pindah kepada Namrus, dan Namrus ini memerangi setiap raja-raja sekitar seluruh dunia sampai takluk kepada Namrus. Akhirnya kekuasaannya begitu luar biasa. Bahkan Namrus ini adalah raja pertama yang langsung belajar sihir kepada iblis. Jadi luar biasa ini, laknatullah. Laknatullah. Selain daripada begitu luar biasa kekuasaannya, kekayaannya, belajar sihir langsung kepada iblis, bukan lagi dukun-dukun, kepada iblis. Dan Namrud ini juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi udah dosanya itu udah luar biasa, dan Namrud juga menikahi ibunya sendiri. Nah, kisahnya ketika Namrud itu yang biasa terlelap tidur dengan begitu santai, begitu nikmat, dengan harta yang begitu banyak, kamar yang begitu mewah, tiba-tiba di malam itu sangat gelisah, begitu ketakutan karena memimpikan kekuasaannya itu hancur luluh lantah, bahkan rakyatnya itu sampai binasa, istananya terbelah oleh kilat, dan dilihat sosok yang menghancurkannya itu adalah sosok seorang anak kecil, laki-laki. Dari mimpi itu gelisah Namrus, akhirnya terbangun dan sudah tidak bisa tidur. Dipanggillah para penasehat-penasehat dan ahli-ahli tafsir mimpi mungkin pada waktu itu, dipanggil, lalu diceritakanlah apa yang didapatinya di mimpi. Para penasehat itu mengatakan ini mungkin sebuah pertanda, buruk bahwa akan terjadi sesuatu dengan kerajaan Anda. Dan ada salah seorang, kalau kita bilang abdi negara mungkin ya, Azar namanya. Azar ini mengutarakan bagaimana kalau misalkan kita sikapi mimpi ini dengan begitu serius, karena boleh jadi ini adalah merupakan pertanda yang sangat luar biasa, wahai Tuanku. Akhirnya mendengar daripada masukan daripada Azar ini, Namrus berpikir boleh jadi nanti kedepannya akan ada seorang anak yang akan menghancurkan kerajaannya. Akhirnya diputuskanlah, kalau misalkan sekarang kepres mungkin keputusan presiden atau apa, kalau dulu mungkin keputusan raja. Di tahun-tahun itu setiap bayi laki-laki yang terlahir harus dibunuh. Makanya setiap wanita pada tahun-tahun itu hamil, maka dipenjarakan sampai dilihat yang lahirnya itu bayi laki-laki atau perempuan, atau yang sudah mulai mau persalinan nih. Kalau sekarang kan kalau mau HPL mungkin ya, kan dibawanya tuh ke bidan, ke dokter gitu kan. Kalau dulu sudah diintai sama prajurit atau bala tentara Namrus itu, kalau laki-laki maka dibunuh di tempat. Jadi itu sudah pembunuhan massal. Setiap bayi laki-laki tahun-tahun itu sudah dipastikan tidak bisa hidup. Dan di waktu yang bersamaan dengan keluarnya peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Namrus untuk membunuh setiap bayi laki-laki, di sisi lain ibundanya Nabi Ibrahim yang bernama Amilah ini sedang mengandung juga, bahkan hari-hari di mana akan melahirkan. Cuma kalau bahasa kitanya itu irhas ya, tanda-tanda daripada keluar biasaan karena akan menjadi seorang nabi. Tidak begitu kepayahan ibundanya dalam mengandung, bahkan tidak terlihat bagaimana hamilnya seorang wanita biasa hamil gitu ya. Tidak terlihat. Dan ketika sudah dilahirkan, tanda-tanda daripada kelahirannya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan oleh ibundanya
Amilah radhiyallahu an ternyata laki-laki. Seorang sosok bayi laki-laki. Ya. Nah, bibinya merasa kaget. Kenapa yang lahirnya itu adalah laki-laki? Ingat terhadap putusan Raja Namrud, setiap bayi laki-laki akan dibunuh. Akhirnya dibawalah Ibrahim kecil ini, dibawa ke sebuah gua dan ditinggalkan begitu saja di dalam gua oleh bibinya yang bernama Abiyuna. Abiyuna ini adalah istri daripada Azar, paman Nabi Ibrahim. Jadi Azar dan Abiyuna itu adalah paman dan bibinya Nabi Ibrahim yang kelak akan mengasuh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, singkat cerita, ditinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam gua karena dikhawatirkan akan menjadi incaran daripada bala tentara, dan dikatakan kepada Azar oleh Abiyuna itu bahwa yang dilahirkan oleh Amilah itu meninggal beserta ibunya. Jadi sudah dikatakan meninggal, padahal Ibrahim yang masih bayi ini disembunyikan oleh Abiyuna di dalam gua. Sehari berselang, Abiyuna itu merasa khawatir karena meninggalkan bayi sendirian di dalam gua tanpa tanpa selimut, tanpa apa, ditinggalkan begitu saja. Ketika Abiyuna kembali keesokan harinya dan melihat di mulut gua itu penuh dengan binatang buas. Dengan bersusah payah bagaimana caranya mengusir binatang buas itu, akhirnya Abiyuna berhasil meloncat ke dalam gua. Dan tambah kaget lagi, di dalam gua ternyata Ibrahim yang masih bayi itu sedang tertidur di atas karpet atau tikar yang berwarna putih. Padahal sebelumnya ditinggalkan tanpa sehelai tikar pun. Dan sedang asik ngemutin jari jemarinya, begitu asik. Akhirnya didekati oleh Abiyuna dan dilihat ternyata di jari jemarinya keluar susu, keluar madu, keluar air putih, keluar mentega. Jadi di jari jemarinya itu keluar susu, keluar madu, keluar air putih, keluar mentega yang merupakan kebutuhan daripada bayi. Dan Abiyuna menyaksikan semua itu, akhirnya merasa tidak terlalu khawatir, ditinggalkan kembali untuk keamanan daripada Ibrahim yang masih bayi itu, ditinggalkan kembali. Dan tahu tidak Umi? Ya. Perkembangan daripada Ibrahim yang masih bayi itu, perkembangannya begitu pesat. Jadi 1 bulan itu bagaikan usia anak 1 tahun. Usia anak 1 tahun. Berapa lama Nabi Ibrahim yang masih bayi ini di dalam gua? Hanya 15 bulan. 15 bulan dan langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat Jibril alaihissalam menjaga langsung daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di dalam gua. Jadi kalau 15 bulan keluar gua itu bagaikan usia 15 tahun. Seperti itu. Jadi perkembangannya begitu pesat. Ya, salah satu mukjizat Nabi Ibrahim itu ya, Bi. Salah satu, kalau belum diutus menjadi nabi mungkin irhas gitu, tanda-tanda luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarlah Nabi Ibrahim yang masih kecil ini di usia 15 bulan, tapi bagaikan usia anak 15 tahun. Meminta kepada ibunya, Abiyuna ini yang tidak lain adalah bibinya, "Wahai ibu, bisakah aku keluar tempat ini?" Maksudnya keluar gua. Ya. Akhirnya khawatir daripada Abiyuna ini bahwa Ibrahim ini ketahuan oleh Raja Namrud, oleh bala tentaranya yang akhirnya akan dibunuh juga kan. Belum saatnya Abiyuna mengizinkan daripada Ibrahim ini untuk keluar gua. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dipupuk langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ketauhidan, akhirnya bertanya kepada ibunya tentang Tuhan. "Wahai ibu, apakah engkau tahu Tuhan kita siapa?" Maka ibunya menjawab,
Karena pada waktu itu, di zaman-zaman itu begitu maraknya perbuatan syirik, karena kaum-kaum pada terdahulu itu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, bahkan ada yang menyembah Namrus, karena Namrus mengaku sebagai Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Dan Arjuna ini bingung akan pertanyaan-pertanyaan daripada Ibrahim yang masih kecil ini. Udah nggak bisa jawab. Akhirnya Arjuna ini pulang kembali ke rumahnya tanpa ditemani oleh Ibrahim, dan Ibrahim kecil ini masih di dalam gua. Diceritakanlah kepada Azar tentang sosok anak yang dulu pernah dilahirkan oleh saudarinya itu Amilah radhiyallahu an. Diceritakan secara jujur bahwa masih hidup. Masih hidup dan saya sembunyikan di dalam gua, dan begitu detail diceritakan, begitu pesat perkembangannya, padahal aku meninggalkannya hanya 15 bulan dan sekarang usianya bagaikan 15 tahun. Akhirnya Azar pun mengizinkan untuk tinggal di rumahnya. Dibawalah Ibrahim kecil ini ke rumah Azar, dan orang-orang sekitar tidak mengetahui akan keberadaan daripada Ibrahim adalah anak yang baru, karena usianya udah 15 tahun. Harusnya udah 1 tahun, jadi tidak tercium keberadaan Nabi Ibrahim itu sebagai yang akan merusak daripada kerajaan Namrus. Akhirnya biasa berbaur, Nabi Ibrahim alaihissalam ini berbaur dan tidak lepas lagi berdakwah kepada pamannya ini, berdakwah tentang ketauhidan. Jadi dakwah lagi nih kepada Azar, dakwah lagi yang dimaktubkan dalam Quran surah Maryam dari 42-48. Wahai ayahku, apakah yang kau sembah ini? Berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madorot. Dakwah dengan secara lemah lembut kepada Azar ini. Dan Azar menjawab, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang begitu lama, atau tidak aku akan merajamu. Jadi marah ini Azar ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keesaan Tuhan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini begitu benci tentang kesyirikan yang terjadi. Dan tahu kan Umi, Azar itu adalah ahli pembuat patung, patung yang disembah oleh kaum-kaum pada waktu itu. Dan dalam sebuah sejarah ketika Azar membuat patung, suka ngusilin nih, Ibrahim kecil ini suka ngusilin, dia naikin tuh patung-patungnya, dia naikin patung-patungnya. Wahai ayah, apakah dia bisa hidup? Maka Azar menjawab, jelas tidak bisa hidup. Lalu kenapa engkau sembah? Jadi bermain logika bersama pamannya ini. Kenapa engkau sembah ayah? Ini kan tidak bisa memberikan manfaat atau memberikan madorot. Lalu Azar bertanya lagi, kenapa engkau tidak mau menyembah salah satu daripada berhala-berhala yang aku buat? Maka Ibrahim kecil ini menjawab, daripada aku menyembah berhala-berhala ini, lebih baik aku menyembah engkau yang menciptakannya. Makin bingung lagi nih Azar. Wahai ayahku, kalau aku misalkan menyembah salah satu dari berhala-berhala yang kau buat, aku takut berhala-berhala lain merasa cemburu dan akhirnya mereka berperang. Azar menjawab, tidak mungkin, mereka saling membenci dan bertikai karena mereka tidak bisa hidup. Lalu Ibrahim kecil ini menjawab lagi, kalau tidak bisa hidup, kenapa engkau menyembahnya? Terus terjadi pembahasan seperti itu setiap harinya. Saking pusingnya ini pamannya ini, lebih baik engkau jajakan jualan ayahmu ini ke pasar. Jadi disuruh jualan berhala nih Ibrahim. Nah, dari saudara-saudaranya itu, kalau setiap jualan berhala ke pasar itu pada laku-laku. Iya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau mau berjualan berhala itu diikat di lehernya, lalu diseret sepanjang jalan. Ketika sampai ke pasar, si berhalanya itu dalam keadaan cacat. Mungkin tadinya ada hidungnya, terus karena diseret-seret hilang hidungnya. Tadinya ada telinganya, hilang telinganya. Seperti itu setiap saat. Tadinya ada tangannya hilang di jalan gitu, karena diseret-seret. Dan ketika di pasar dijajakan begitu
tidak menarik. Siapakah yang mau Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat, Tuhan yang tidak bisa hidup, Tuhan yang... Jadi dakwah tauhid akhirnya setiap kali jualan tidak ada yang beli. Balik lagi itu patung dibikin lagi oleh Hajar. Setiap kali jualan seperti itu akhirnya ya sia-sia. Diusirlah ini Ibrahim kecil ini untuk waktu yang beberapa saat tidak menemani Hajar, karena Hajar merasa pusing dengan dakwah yang dilontarkan setiap saat kepada dirinya, dan tidak bisa juga ketika bermain logika. Hajar ini sudah tidak bisa menjawab dan tidak mengimani apa dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini setelah dakwah kepada ahli keluarganya, ya jelas berdakwah kepada kaumnya. Kan tadi habis sudah ceritakan, pada waktu itu kaum-kaum di sana di zaman Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah daripada binatang-binatang, pohon-pohon, bulan, bintang, matahari, berhala-berhala, dan bahkan ada yang menyembah Namrus, ya, menyembah Namrus karena Namrus mengaku sebagai Tuhan juga. Nah, datang kepada kaumnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada kaum yang menyembah bintang terlebih dahulu. Nabi Ibrahim datang malam hari, tentunya ketika masih ada bintang, dan kaum itu sedang asik memuja Tuhannya bintang. Ibrahim datang dan kaum-kaum yang menyembah bintang itu merasa bahagia, merasa merasa terkesan ketika Ibrahim datang. Tahu sendiri kan Ibrahim itu penantang daripada kesyirikan. Ini kok datang gitu kan? Ada apa nih gitu? Ada apa ini? Jadi seperti apa namanya? Ingin berbaur, padahal Nabi Ibrahim ini melakukan siasah dakwah kepada kaum yang menyembah bintang ini. Nabi Ibrahim datang nih, wah ini benar ya Tuhan gitu kan. Dia itu dimaktubkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ini Tuhan nih, bintang-bintang ini Tuhan. Wah, kaumnya itu bersorak. Mungkin Ibrahim sudah mengakui nih sekarang Tuhan kita itu benar-benar bintang. Akhirnya asik diajak ngobrol oleh Nabi Ibrahim alaihissalam semalaman sampai datangnya fajar, bintang itu hilang. Kenapa Tuhan kok bisa terbenam? Aku tidak suka yang terbenam, aku tidak suka yang hilang. Jadi diajak berpikir tuh kaum-kaum yang menyembah bintang ini. Mungkin mereka berpikir, iya juga, malam ada, tapi kan ketika datang fajar nggak ada. Diajak berpikir dan berdakwah. Ketika malam bintang ada, mereka sembah-sembah, tapi terbenam fajar. Aku tidak suka yang terbenam. Diajak berpikir. Datang lagi kepada kaum-kaum yang menyembah bulan. Begitu sama. Kaum penyembah bulan ini begitu bahagia terkesan kedatangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin Nabi Ibrahim sekarang sudah tobat gitu ya. Sudah tobat dan mengakui bulan sebagai Tuhannya. Ini ke Tuhan gitu, ini ke Tuhan, dan seperti berbaur, diajak berbicara semalaman suntuk. Ketika datang fajar kembali, bulan kan hilang. Aku sudah tidak suka lagi yang terbenam. Masa Tuhan terbenam, masa Tuhan hilang? Aku tidak suka yang terbenam. Sesungguhnya aku ingin dijauhkan daripada kesesatan yang nyata ini. Diajak berpikir lagi kaum-kaum daripada penyembah bulan. Esok harinya ketika pagi-pagi datang juga kepada kaum penyembah matahari. Bahagia juga tuh kaum-kaum penyembah matahari. Wah, Ibrahim taubat nih, sekarang mengakui matahari sebagai Tuhan. Wah, inilah Tuhan, mungkin ini Tuhan nih yang lebih besar nih. Wah, diajak bercengkrama seharian. Ketika petang, matahari itu tenggelam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku tidak suka dengan yang terbenam. Maka diajak berpikir kembali daripada kaum-kaum yang menyembah bintang, kaum yang menyembah bulan.
kaum yang menyembah matahari diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Tuhan itu tidak terbenam dan tidak suka yang terbenam. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim kepada setiap kaum. Kepada setiap kaum penyembah pohon diajak berdialog, diajak berpikir. Kaum penyembah berhala diajak berpikir bagaimana caranya agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 72-73, Nabi Ibrahim bertanya, apakah yang kalian sembah? Berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madharat. Dan dijawab oleh kaum penyembah berhala itu dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 74. Karena ini kelakuan daripada nenek moyang kami yang terdahulu, dan mereka pun sebenarnya tidak menerima manfaat sedikit pun dari apa yang mereka sembah, karena ikut-ikutan nenek moyang katanya yang terdahulu. Jadi Nabi Ibrahim datang ke setiap kaum untuk mengingatkan kaum-kaum itu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tahu tidak, bukan cuma kaum, seperti layaknya Nabi Musa alaihissalam, dakwah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang langsung kepada Raja Namrus. Bayangin coba, datang langsung kepada Raja Namrus. Dan itu diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Datang Nabi Ibrahim kepada Raja Namrus. Dan Raja Namrus ini sedang disembah oleh rakyatnya, sedang disembah, dan Nabi Ibrahim tidak mau menyembah. Apakah kau meyakini aku ini Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Tuhanku adalah Allah yang bisa menghidupkanku dan bisa mematikanku. Maka Namrus menjawab, aku pun bisa membuatmu hidup atau membuatmu mati. Terus dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau bisa, maka terbitkan matahari itu dari barat. Bingung orang-orang sekitar mendengar daripada pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diusir. Nah, sedang kalau misalkan keinginannya itu mengajak Namrus untuk beriman kepada Allah, tapi ditolak, kecewa kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala langsung mengirim malaikat untuk menyerupai atau berbentuk seperti manusia untuk dakwah langsung kepada Raja Namrus. 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali juga ditolak. Malaikat itu ditolak. Akhirnya malaikat ini berseru atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Namrus, kumpulkan seluruh bala tentaramu, maka aku akan berperang denganmu. Wah, dikumpulkan langsung oleh Namrus. Karena merasa ditantang, ini siapa nih yang dakwah-dakwah datang-datang suruh ngumpulin bala tentara. Dikumpulkan bala tentara, ditunggu seharian penuh, ternyata nggak ada yang datang tuh, satupun tentara yang akan membalanginya. Ternyata yang datang itu nyamuk, nyamuk begitu banyak, hancur tuh bala tentaranya, hancur. Wah, para-para Namrus berlindung di balik kelambu, dan ada 1 ekor nyamuk yang bisa lolos masuk dan mengikutinya, akhirnya masuk ke dalam lubang telinganya dan menyiksa Namrus setiap saat. Jadi hidup di dalam kepalanya itu nyamuk. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika nyamuk itu bergerak, maka Namrus itu harus memukul kepalanya baru agar reda. Disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa itu. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdakwah kepada Raja Namrus, dan ditolak mentah-mentah, suatu hari itu ada perayaan di kota Ur itu, Babilonia, perayaan. Dan biasanya dari perayaan yang dilakukan itu jauh daripada kuil-kuil tempat berhala ada. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melakukan siasah. Jadi siasatnya itu ketika nanti rakyat itu
terfokus di sebuah perayaan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan datang ke kuil. Nah, karena ini diwajibkan setiap orang harus datang ke perayaan, maka azar pun mengajak daripada Ibrahim ini untuk datang ke perayaan, karena ini sebuah kewajiban. Apalagi azar adalah seorang abdi negaranya. Maka Ibrahim menjawab tidak mau, dan lagi nggak enak badan nih harus datang ke perayaan. Nggak datang nih, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak datang ke perayaan itu. Saat orang-orang terfokus di sebuah tempat perayaan, Nabi Ibrahim salam datang ke kuil yang sudah tidak ada orang sama sekali, karena orang-orang sudah terfokus di satu tempat. Dihancurkan berhala-berhala itu, yang kecil-kecilnya dihancurkan dan disisakan yang paling besar, lalu dikalungkan kapak itu di lehernya. Ulang Ibrahim alaihissalam. Melihat kejadian itu, orang-orang termasuk Namrus ini merasa kaget akan kejadian yang menimpanya. Hancur luluh lantah berhala-berhala yang biasa mereka sembah ini, luluh lantah. Dan ini diabadikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 58 sampai 67. Luluh lantah. Dipertanyakan, siapakah yang berbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Siapakah? Akhirnya dalam sebuah dialog itu aku melihat seorang pemuda, ya tiada lain lah, karena siapa lagi yang suka menantang kebiasaan mereka dan tidak mendukung acara-acara mereka, ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa. Nah, ketika dibawa dipertanyakan, apakah ini perbuatanmu? Nabi Ibrahim menjawab, tidak tahu. Kenapa harus nuduh? Kan harus ada bukti, harus ada saksi. Saksi ada, ini ada orang-orang yang melihatmu datang ke kuil ini. Ya buktinya apa? Sedangkan bukti itu sudah terkalung di berhala yang paling besar. Mungkin itu berhala tuh yang menghancurkan berhala-berhala kecil, mungkin pusing nih lihat berhala-berhala kecil ini, akhirnya dihancurkan nih. Namrus begitu marahnya, wah Ibrahim, apa yang kau katakan tidak mungkin itu berhala hidup dan menghancurkan berhala-berhala kecil. Maka Ibrahim menjawab, ya kalau misalkan tidak bisa, kenapa kalian sembah? Ini berhala-berhala tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun tidak mampu. Kenapa kalian sembah? Akhirnya malah naik pitam Raja Namrus ini. Ini kan sebuah siasat sebenarnya. Bukan berarti Nabi Ibrahim menghancurkan selesai, bukan. Karena tahu sendiri kan pamannya itu Azar pembuat berhala. Kalau dihancurkan buat lagi, hancurkan buat, paling gitu-gitu aja. Tapi siasat untuk memang skenario ini terjadi agar pertanyaan dan dialog ini terjadi. Tapi tidak juga bisa membuat Raja Namrus beserta kaum-kaum penyembah berhala itu berpikir. Akhirnya ditangkaplah Ibrahim ini, dipenjarakanlah dan diponis akan dibakar, dihukum bakar, dipenjara, dan ditentukan akan dibakar hidup-hidup. Umi tahu tidak berapa lama mengumpulkan kayu bakarnya? Tidak kurang daripada 2 bulan. Kebayang tuh kayu bakarnya segimana. Dan diwajibkan setiap rakyatnya Namrud laknatullah ini harus membawa kayu bakar. Harus pokoknya setiap ada kayu itu harus dibawa. Kalau kita misalkan ada itu tuh biasa meja ngaji, misalkan ada bala tentara Namrud ini dibawa buat bakar Nabi Ibrahim nih. Dibawa setiap kayu, dan kurang lebih 2 bulan untuk mengumpulkan kayu bakarnya. Hanya untuk mengumpulkan kayu bakarnya agar puas membakar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking murkanya ya. Saking mungkin marahnya dan ingin puasnya melihat Nabi Ibrahim binasa dibakar. Akhirnya sudah terkumpullah di kota Ur itu, dibakar kayu-kayu itu, dan sudah begitu membumbung tinggi. Bahkan dalam sebuah riwayat sejarah dikatakan panasnya itu sampai terasa ke kota tetangga, saking panasnya. Dan cara untuk membakar Nabi Ibrahim itu adalah dilemparkan seperti ketepel.
Oh, Bahkan peninggalannya di kota Urfa Turki itu masih ada tuh tiang besar dua itu untuk melemparkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diponislah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibakar dan sudah dipersiapkan ketapel raksasa luar biasa itu untuk melemparkan Ibrahim alaihissalam ke kobaran api. Ketika ingin dilemparkan, ketika hendak dilemparkan, para malaikat itu datang menawarkan jasa untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menolaknya. Kalau kalian datang dengan keinginanmu, aku menolaknya, dan aku hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat aja ditolak, ya. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, kan ditawarin oleh malaikat penjaga gunung, ditolak. Sama ini juga ditolak, dan sudah pasrah saja, sudah menikmati akan daripada hasil daripada dakwahnya itu. Sosok nabi, kalau kita mah udah iyalah gitu, yang penting mah selamat, ditolak. Dan ketika dilemparkan, binatang-binatang pun berebut ingin memadamkan daripada api. Setiap binatang, bahkan binatang burung yang paruhnya kecil itu membawa air di paruhnya dan ditertawakan oleh makhluk-makhluk lain. Itu sia-sia, tapi tetap burung itu melakukan itu karena yang dipandangnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya burung kecil sih paruh nyimpan airnya segimana ya, begitu kobaran api banyak. Setiap makhluk-makhluk bahkan binatang pun respon untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim itu begitu luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terkesan lagi akan makhluk dan begitu terkesan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke kobaran api yang begitu luar biasa panasnya, bahkan dikatakan sampai terasa ke kota sebelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk api itu menjadi dingin. Selamatkan Ibrahim. Itu dimaktubkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api menjadi dingin, cukup di situ ayatnya, maka seluruh dunia api ini dingin. Api ini dingin, ya kita nggak bisa nyeduh kopi, masak mie, nggak bisa, dingin api. Tapi maksud daripada dingin ini, selamatkan Ibrahim. Dan kalau misalkan dingin tapi tidak menyelamatkan, kan binasa juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya api. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 berfirman kepada api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api begitu luar biasa, tidak sehelai rambut pun yang terbakar, dan selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah berapa lama api itu membumbung tinggi dan sudah terlihat lagi, kalau api itu apa? Bara ya. Sudah menjadi bara, sudah menjadi abu. Kaum-kaum yang menolak dakwahnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Namrud laknatullah ini merasa kegirangan, binasa juga ini Ibrahim, katanya. Binasa juga Ibrahim. Ini dibalik apa bara-bara api itu Kan abu ya. iya keluar muncul, makin bingung lagi itu kaumnya, makin bingung lagi Namrud, aku masih hidup. Akhirnya bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Namrud ini kebingungan, padahal dia itu ahli sihir yang langsung belajar kepada iblis, tapi bingung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, karena itu mujizat Allah Subhanahu wa taala. Bingung Namrud. Akhirnya karena dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Ur, Babilonia ini tidak mendapatkan hasil, dan hanya
empat terdakwanya saja yang masih saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalam yang beriman. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan daripada kota Babilonia ini dan hijrah ke Palestina beserta istrinya yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ke kota Palestina, dan di kota Palestina ini terjadi pacaklikumi, kekeringan yang luar biasa. Akhirnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Mesir. Dan tahu tidak, di Mesir itu kan nama raja-raja Mesir itu Firaun kan. Nah, Firaun di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, rajanya itu punya kebiasaan aneh. Kebiasaan anehnya itu suka menculik atau memaksa wanita-wanita yang sudah bersuami. Jadi si rajanya ini suka sama istri-istri yang atau wanita-wanita yang sudah bersuami. Cantik tapi tidak bersuami, nggak suka tuh raja. Gitu. Asalkan sudah bersuami gitu, maka harus diambil, dibawa ke istana. Mengetahui hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa was-was kan. Wah, ini masuk ke sini pasti jadi masalah nih. Pasti istri saya juga diambil. Diketahuilah keberadaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Akhirnya diutus bala tentara bahwa Siti Sarah ini harus dibawa ke istana. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Siti Sarah, kalau ditanya nanti bilangnya saudara ya. Bukan berarti bohong, memang saudara sesama muslim kan. Kalau ngakunya istri, ya udah ditawan gitu. Tapi ketahuan juga akhirnya. Dibawalah ke istana, dan rajanya ini ya tahu kan tujuannya untuk menzinai daripada setiap wanita yang dia inginkan. Khususnya yang sudah mempunyai suami ini. Setiap akan melakukan kegiatan musuhnya, raja ini mendadak lumpuh, Umi. Mendadak lumpuh. Bingung itu raja. Sebenarnya engkau itu siapa? Aku berdoa kepada Allah, Tuhanku, jikalau engkau berbuat sesuatu, maka aku berdoa agar engkau dilumpuhkan. Kalau begitu berdoa lagi, agar aku kembali seperti semula. Maka Siti Sarah ini berdoa kembali. Sembuhlah si raja ini. Karena nafsunya masih membumbung tinggi, nakal lagi tuh, mau deketin lagi. Ketika mau deketin, yang tadinya cuma sebelah kanan, akhirnya dua-duanya nih, kanan kiri lumpuh. Kanan kiri lumpuh. Berdoa lagi kepada Tuhan agar aku disembuhkan. Berdoa lagi Siti Sarah, disembuhkan lagi. Ketiga kalinya, dan ingin nakal lagi melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan Siti Sarah berdoa akhirnya lumpuh sekujur badan. Lumpuh sekujur badan, hanya disisakan mulutnya saja yang bisa ngomong. Kalau begitu berdoalah kepada Tuhanmu dan aku berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Maka Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan. Si raja itu biasa normal kembali, dan akhirnya tidak mau sama sekali menyentuh, bahkan melihat pun tidak mau. Melihat Siti Sarah pun tidak mau. Dan menyuruh bala tentaranya untuk membawa Siti Sarah ini kepada suaminya, mengembalikan bahwa yang kalian bawa ini bukanlah manusia, melainkan siluman. Begitu kata rajanya. Bawa kembali, dan sebagai tanda daripada keseriusan saya tidak akan melakukan hal macam-macam kepada Siti Sarah lagi, saya hadiahkan Hajar. Hajar ini budak daripada kerajaan, pelayan istana yang kerjanya itu ya wanita yang sangat luar biasa. Soalnya jadi raja itu tidak terkesan dengan Siti Hajar ini, tidak terkesan karena begitu alim lah gitu ya. Begitu alim. Bawa nih Hajar nih, hadiahkan untuk Siti Sarah. Dihadiahkan untuk Siti Sarah. Jadi ada yang berpendapat itu anaknya daripada raja, tapi Nabi ngambil yang lebih spesifiknya itu bahwa itu adalah budak daripada istana gitu. Budak daripada pelayan istana. Dihadiahkan kepada Siti Sarah. Nah, akhirnya
Siti Hajar beserta Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluar daripada Mesir dan kembali ke Palestina dan tinggal di Palestina. Dan karena Siti Sarah itu merasa iba juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan merasa dirinya yang sudah begitu tua tidak bisa memberi keturunan, akhirnya dihadiahkanlah Siti Hajar ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi, dan dinikahilah. Selang berapa lama lahirlah daripada Siti Hajar ini seorang anak, yaitu Ismail, yang kelak akan menjadi seorang nabi juga. Nabi Ismail alaihissalam lahir anak pertama. Umi begitu luar biasa bahagianya kan, dan tinggal itu satu rumah itu Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang masih bayi itu satu rumah. Setiap Siti Hajar itu membawa Ismail bayi, misalkan kalau kita tuh berjemur gitu ya, atau apa aktivitas agak kejauhan dari rumah dan tidak terlihat. Nabi Ibrahim kan karena anak pertama ikut juga tuh lihat anak pertamanya mau dibawa kemana nih, ikut bahagia gitu. Siti Sarah melihat kegiatan itu cemburu luar biasa. Ini suami saya sedikit-sedikit nggak ada, ini pasti sama Siti Hajar nih gitu kan. Siti Hajar saking cemburunya, tahu tidak Umi apa yang dilakukan Siti Sarah kepada Siti Hajar? Apa? Jadi di ujung bajunya itu, di ujung baju Siti Hajar itu diikat tali dan diikatkan batu yang sedang gitu, agar ketika Siti Hajar berjalan itu kan ada bekasnya tuh, ada bekasnya. Jadi kalau nyarinya itu ketahuan nih kalian lagi berduaan gitu ya, berduaan terus nih setiap saat gitu. Jadi dikasih tanda supaya kalau kita GPS gitu ya, kita tahu arahnya kemana gitu. Jadi cemburu juga, saking cemburunya akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang keinginan Siti Sarah juga untuk tidak di satu rumah kan, dan bawalah kemana gitu. Akhirnya diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Mekah. Siti Hajar beserta Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Baitullah, dan itu tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu Baitullah belum terbentuk Ka'bah karena hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan hanya berbentuk pondasi, ditinggalkan di sana. Tidak ada tanaman. Ke dalam Quran dimaktubkan kan tidak ada tanaman itu gersang sama sekali. Bahkan ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan daripada Siti Hajar beserta Ismail itu di tanah yang begitu gersang. Jadi Mekah tidak semewah sekarang, gersang. Bahkan tanaman-tanaman pun tidak ada. Tidak ada yang tumbuh ya. Tidak ada yang tumbuh, begitu gersang. Begitu besar. Ya kita Umi sebagai istri abi tinggalin gitu ya sama bayi yang masih kecil di sana gitu, ditinggalin begitu saja. Laki macam apa lu mungkin? Karena ini istrinya Nabi dan bertanya apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Tapi tetap juga kalau kita masa sih pegang ngikutin dari belakang gitu. Dan ada syaratnya itu, Nabi Ibrahim ketika sudah meninggalkan istrinya beserta bayinya tidak boleh nengok lagi ke belakang. Gak boleh tuh nengok lagi ke belakang. Jadi sudah ditinggalkan, berlalu begitu saja dan sudah tidak terlihat sama sekali. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang telah meninggalkan anak keturunanku di tempat yang tandus dan gersang. Tandus dan gersang, tidak ada apa-apa. Bayangin coba, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, meninggalkan daripada Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi, dan hanya beberapa biji kurma dan air yang tidak mungkin cukup untuk satu hari pun tidak cukup perbekalan itu, dan habis ketika malam harinya. Merasa kehausan, bahkan Ismail yang masih bayi ini merasa kehausan. Siti Hajar ingin mencari air.
lihat di bukit, salah satu bukit, di sofa, di Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Kalau kita tuh bahasanya fata morgana gitu ya, kelihatan di sebelah sana ada air, ketika dikunjungi ternyata bukan, balik lagi ternyata bukan. Dan itu menjadi syariat haji atau namanya syai kan. Iya. Nah, Adalah dari kecil. ketika sudah 7 kali dan melihat satu sosok, Siti Hajar ini bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau yang akan menolongku? Maka melihat itu, sosok ini mengepakkan sayapnya di bawah telapak kaki Ismail, dan ternyata itu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu keluarlah air dan Siti Hajar itu membendungnya jam-jam, berkumpul gitu ya, berkumpul. Nah, ketika sudah ada air, akhirnya ada kehidupan. Di salah satu sudut negeri lain, ada sebuah gunungan yang meluluh lantahkan satu kaum. Bahkan kaum itu ahli peternak, ahli perkebunan, diluluh lantahkan oleh banjir itu, akhirnya mencari tanah lain. Ketika mencari tanah lain, dan suku ini dikatakan suku Zurhum, ketika hendak menyeberang ke negeri lain, melewati negeri tandus yang sekarang bernama Mekah itu, tadinya mau dilewati begitu saja karena sudah tahu nih dalam perjalanan mereka, dalam peta mereka itu, bahwa ini tanah itu tandus, tidak mungkin tinggal di situ. Tapi melihat sekumpulan burung di atas begitu banyak, itu tandanya ada air dan ada kehidupan di sana. Akhirnya kaum Jurhum ini datang, dan memang benar ada air. Lalu kepala suku kaum Jurhum ini meminta kepada Siti Hajar untuk tinggal di areal dekat sumur Jam-Jam itu. Meminta izin, nanti sebenarnya kami ini adalah ahli perkebunan, sebagian kami ahli peternakan, dan kami membawa perbekalan begitu banyak, ada peternakan begitu banyak. Bolehkah kami tinggal di sini, dan kami akan membayar pajak kalau kita upeti kepada engkau. Maka Siti Hajar juga merasa perlu ada orang juga nih. Akhirnya diizinkan, dan ini kaum itu memang bisa beternak, bisa berkebun, dan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijawab oleh Allah. Akhirnya kaum Jurhum itu tinggal di sana, satu kaum, kalau kita bilang mungkin satu kota lah, pindah semua ke sana tuh. Itu satu kaum pindah ke sana semua, dan terjadi kehidupan di sana. Begitu makmur kehidupan di sana. Di satu sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke kota Mekah, tapi atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi. Bahkan di Palestina itu, ketika mimpi itu terjadi, menurut para pakar ahli sejarah itu, terjadi mimpi itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjalankan syariat daripada khitan, perintah khitan. Umi tahu nggak, perintah khitannya itu turun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam usia berapa? Di usia 80 tahun. Wah, 80 tahun. 80 tahun. Bayangin coba, kalau misalkan Nabi di usia 60 tahun misalkan datang perintah Allah, harus menghitan gitu ya, bingung juga ya, meskipun udah banyak klinik-klinik yang modern gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan bersyariat untuk berkhitan, dan dengan waktu itu kan nggak ada ahli medis modern, pakai kapak langsung dilakukan. Khalilullah gelarnya, jadi udah nggak pikir, dilakukan, menghitan dirinya sendiri pakai kapak di usia 80 tahun. Itu yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah berjalan daripada syariat menghitan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala yang
menjadi ujian, yaitu menyembelih anaknya Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam langsung kembali ke Mekah untuk menunaikan apa yang menjadi mimpinya itu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala datang lagi. Didapatinya anaknya ini di usia 13 tahun. Jadi berapa tahun tuh Umi ditinggalkan di tempat tandus itu? 13 tahun. 13 tahun dan sekarang sudah menjadi perkampungan yang sangat luar biasa, subur dan tidak kekurangan. Maka izin kepada istrinya bercengkrama tidak terlalu lama, lalu menyampaikan mimpinya. Bayangin coba Umi udah ditinggalin lama misalnya sama Abi, datang-datang 13 tahun kemudian terus ini anak mau disembelih. Wah, ibu mana yang gak marah? Tapi kan dipertanyakan, apakah ini perintah Allah? Iya. Maka lakukan. Istrinya istri soleh, didatangi anaknya. Itu dimaktubkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 110 kalau tidak salah. 101 Quran surah As-Saffat sampai 113. Itu didatangi anaknya Ismail yang kemudian akan menjadi nabi juga, kesolehannya juga terjaga. Aku mimpi Nina harus nyembelihmu, ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Wah, dengan enjoynya laksanakan wahai Allah, wahai ayah, kalau ini perintah Allah laksanakan. Semoga aku menjadi orang-orang yang bersabar. Tunaikan, ayo gitu. Tunaikan dengan enjoynya. Kalau menjadi seorang anak ditawarin kayak gitu kan, waduh, Kabur biasa ini. Iya, kabur mungkin. Ketika sudah akan dilakukan proses itu, menyembelih anaknya, maka ketika kapak itu akan sampai di leher daripada Ismail, malaikat Jibril menahannya dan digantikan dengan domba yang begitu besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian ini dan telah membenarkan daripada mimpi yang dia terima. Akhirnya jadi prosesi daripada syariat kurban, daripada syariat berkurban. Nah, kembali lagi lah setelah prosesi atau kejadian daripada mimpi Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail, hanya melakukan itu saja dan kembali lagi ke Palestina. Di sisi lain, ketika kembali ke Palestina, malam hari di sana Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dua sosok yang begitu tinggi besar, rambutnya panjang dan tidak begitu banyak bercakap-cakap, ngobrol atau apa, dan kelihatan bersih-bersih. Jadi kalau misalkan ini kelihatan gurun pasir yang begitu luas gitu ya, pasti kan penampilannya beda kan? Tapi ini masih bersih-bersih ini. Menyampaikan salam dan dipersilahkan masuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu gemetaran dan takut luar biasa. Siapa ini? Kalau misalkan orang datang dari jauh, pasti penampilannya sudah tidak seperti bersih seperti ini. Pasti lusuh ya? Iya, lusuh. Kalaupun dekat, siapa di sini? Tidak dikenali ini orang siapa ini gitu. Dan hanya bisa memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam memang ahli memuliakan tamu. Dia sembelih sapi-sapinya untuk dihidangkan. Ketika dihidangkan, tidak teringat sedikit pun. Dipandang juga tidak. Makin aneh lagi Nabi. Lihat ke bawah tidak nampak. Bayangin coba. Kalau kita kabur kan, Ini bukan orang nih, bukan gitu ya? orang. Lalu dipertanyakan, siapa kalian? Aku utusan Allah dan sebenarnya kami diperintahkan. Jadi ada dua perintah. Kami ada malaikat dua perintah. Yang pertama menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kesalehannya, atas dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia anak kepada Siti Saroh melalui jalur Siti Saroh. Yang kedua, aku hendak kepada saudaramu Nabi Lot alaihissalam yang akan menurunkan azab kepada kaumnya. Wah, jadi ada dua tugas cuma dua malaikat ini. Setelah itu berlalu dan Siti Saroh merasa heran. Siti Saroh merasa heran menepuk-nepuk pipinya karena waktu itu Siti Saroh 90 tahun usianya.
Iya. 90 tahun dan Nabi Ibrahim kurang lebih 100 tahun. Menepuk-nepuk pipinya, mana mungkin sih saya yang tua ini bisa hamil, gitu kan? Iya. Akhirnya memang dikaruniakan anak kepada Siti Sarah radhiyallahu anha di usia, berarti di usia Nabi Ismail kurang lebih 13-14 tahun lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Jadi bedanya itu 13-14 tahun. Ismail dulu, langsung Nabi Ishak alaihissalam. Setelah kelahiran daripada Nabi Ishak, kembali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan lagi untuk ke kota Mekah. Akhirnya ke kota Mekah. Setelah ke kota Mekah dijumpai anaknya tidak ada, sedang berburu, dan mendapati istrinya. Ditanyakan istrinya, kemana suamimu? Sedang berburu. Kapan kembali? Mungkin bulan depan. Lalu bagaimana kehidupanmu? Ini istri yang pertama ini, istri Ismail ini berkeluh kesah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sampaikanlah kepada Ismail, kalau dia pulang, sampaikanlah untuk mengganti daripada palang pintunya. Kembali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Ketika Nabi Ismail atau Ismail ini pulang, ketika pulang dijumpai istrinya itu, tadi ada yang datang ke sini, seorang laki-laki tua. Siapa namanya? Namanya Ibrahim. Lalu adakah pesan? Iya, pesannya cuma satu. Apa? Dia menyuruh untuk mengganti palang pintunya. Sesungguhnya dijawab oleh Nabi Ismail, sesungguhnya itulah ayahku dan dia mengamanahkanku atau memerintahku untuk menceraikan kau. Akhirnya diceraikan. Alasannya kenapa tapi? Karena mengeluh. Mengeluh gimana? Mengeluh, jadi bagaimana kehidupanmu banyak kekurangan seperti ini, tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selang beberapa waktu datang lagi. Ketika datang lagi didapati istrinya, kemana suamimu? Sedang berburu. Kapan kembali? Mungkin bulan depan. Bagaimana kehidupanmu? Kehidupanku sangat begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan kenikmatan yang luar biasa. Dengan apa kalian makan? Dengan daging, dengan minum susu. Padahal yang mereka punya di rumah itu hanya biji-bijian. Begitu pandai bersyukurnya. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Nabi Ismail ini untuk menjaga palang pintunya, dan akhirnya berlalu kembali lagi ke Palestina. Lalu dipertanyakan lagi oleh Nabi Ismail, adakah yang datang selama aku pergi? Iya, ada seorang laki-laki tua namanya Ibrahim, dan dia menyampaikan satu amanah untuk menjaga palang pintunya. Itulah ayahku, sesungguhnya dia sangat suka kepadamu dan aku disuruh untuk mempertahankanmu. Ketika sudah kejadian itu, datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah dan didapatinya Nabi Ismail ini ada di tempat, nggak lagi keluar lagi, ada di tempat tidak jauh daripada sumur Jam-Jam, sedang menyerut daripada anak panah. Begitu ketemu, rindu yang luar biasa, dan wahai anakku, maukah kau membantuku? Wahai ayah, apa yang harus aku bantu? Aku akan membantumu. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Baitullah, meninggikan pondasi Ka'bah. Akhirnya dibangunlah Ka'bah, bukan dibangun, maksudnya ditinggikan kembali itu Ka'bah. Ditinggikan kembali itu Ka'bah beserta daripada Nabi Ismail alaihissalam, dan ini dimaktubkan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, jadi ditinggikan kembali. Nah, setiap kali bangunan itu agak tinggi ini, Nabi Ibrahim itu ingin melihat hasil daripada bangunan atau yang sudah ditinggikan ini. Nabi Ibrahim itu loncat dari ketinggian ke bawah, dan ketika loncat alasnya itu tercetak, tercetak dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu sampai sekarang ada tuh jejak kaki daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekarang namanya itu Makom Ibrahim. Itu bukan kuburan ya, bukan makam, tapi makom, tempat berdiri pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masih kurang satu batu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh kepada Nabi Ismail alaihissalam, carikan lagi satu batu.
Dan Nabi Ismail membawa satu batu yang begitu hitam dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bingung, engkau dapat ini dari mana? Dari sana. Sesungguhnya ini adalah batu surga, Hajar Aswad. Dulu berwarna putih karena dosa daripada anak cucu Adam dan menjadi kehitaman. Akhirnya disimpanlah Hajar Aswad itu di tempat seperti sekarang tersimpan. Sudah struktur bangunan itu terjadi, udah kokoh nih ya. Udah tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan kepada seluruh manusia untuk berhaji. Bayangin coba. Bingung Nabi Ibrahim bagaimana cara ngasih tahunya. Diserukan, suara terbatas seperti ini. Paling terdengar hanya sampai mana? Tugasmu hanya menyerukan. Akhirnya Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat dikatakan naik ke bangunan Ka'bah. Di sebuah riwayat datang ke bukit Abu Kubais dan menyerukan daripada perintah haji untuk seluruh manusia. Itu diabadikan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Dan mereka datang dengan unta-unta kurus untuk berhaji. Maka diserukan kepada seluruh manusia. Nabi Ibrahim menyerukan haji, dan setiap orang beriman mendengar suara daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disampaikan suara itu ke setiap penjuru dunia, dibawa oleh angin, dan setiap orang beriman mendengar seruan itu untuk berhaji. Akhirnya datang untuk berhaji. Nah, ini kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang beberapa daripada kejadian-kejadiannya menjadi daripada rukun haji. Jadi rukun haji. Ada juga yang menjadi syariat kurban. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para bangsa, bahkan diakui oleh seluruh agama samawi maupun ardi. Diakui oleh seluruh bangsa dengan berbagai nama, Abraham, Ibrahim, kan? Karena Nabi Ibrahim ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Jadi menurut para ahli sejarah, hanya dua nabi yang diutus kepada seluruh manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang dibawa yang termaktub dalam Al-Qur'an itu kan tidak ya ayyuhal Quraisy, ya ayyuhal Arabi atau apa, tapi ya ayyuhan nas, ya ayyuhal lazina. Jadi menandakan Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meluruskan tauhid yang sudah menyimpang kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di usia 175 tahun, dikuburkan langsung oleh setelah tutup usia, setelah wafat di usia 175 tahun, dikuburkan langsung oleh kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, bersampingan dengan kuburan istri pertamanya, yaitu Siti Sarah, yang dipercaya itu kuburannya itu di kota Hebron. Mungkin situs-situsnya bisa dilihat oleh sahabat Suriah yang ada di rumah, mungkin bisa melihat peninggalan-peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin di kota Urfa, di kota Hebronnya, sebuah apa namanya itu, tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kota Urfa tempat lahirnya, tempat dibakarnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada situsnya ya. Bisa, kalau kita cuma bisa lihat dari internet mungkin ya. Kota Urfa yang ada di Turki. Ya, mudah-mudahan kalaupun tidak bisa kita menginjakan kaki ke tempat bersejarah yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim, yang kita harapkan tertanam akidah tauhid itu menghujam dalam hati kita semua, untuk dijauhkan daripada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dan kita senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekeliruan.
Jangan lupa juga masukan-masukan agar acara ini kedepannya lebih baik. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Jumpa lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.